Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di bulan suci Ramadan ini saya Diva Jefrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji, di mana kita akan bersama-sama memahami isi dari kandungan kitab suci Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ahzab ayat 70. Untuk membahas surat tersebut, di samping saya sudah narasumber kita yaitu Dr. Rajo Bungsu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik ya Ustaz ya. Iya, surat yang kita bahas benar Ustaz, surat Al-Ahzab ayat 70. Insyaallah ya. Baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, boleh kita mendengarkan ayat suci Al-Quran berikut ini dulu bentar ya Ustadz ya. Baik pemirsa, silahkan untuk ya, baik pemirsa, kita saksikan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dari Qori Solihan SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Iya, tadi pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 oleh Qori Solihan SPD. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ahzab ayat 70. Baik Ustadz, Ya. kita masuk ke artinya dulu nih Ustadz, boleh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TPRI Jambi dimanapun berada, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat, saimin was saimat yang insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-70 dari surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, di mana ayat tadi juga sudah sama-sama kita mendengarkan pembacaan dari qari kita tadi. Ayat ini menjelaskan paling tidak ada dua aspek yang ingin Allah jelaskan atau perintahkan kepada kita, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau perintah puasa juga dia khususkan kepada orang-orang yang beriman. Begitu juga ayat di Quran surah Al-Ahzab ayat 70 ini, Allah ingin juga menyampaikan perintah tersebut kepada orang-orang yang beriman. Ayat tersebut berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ditakwa sebagaimana yang sering kita mendengarkan atau yang dipaparkan oleh para ulama, yakni menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah serta menjauhi segala apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa. Di takwa itu bersifat umum. Segala apa saja yang kita lakukan, bahkan bisa jadi suatu pekerjaan yang sifatnya mungkin kita lihat seperti pekerjaan yang sifatnya duniawi, tetapi ketika ditujukan dalam rangka mencari ridha Allah dan takwa kepada Allah SWT, maka pekerjaan yang terlihat seperti pekerjaan duniawi itu dapat dinilai oleh Allah sebagai pekerjaan ukhrawi. Maka yang pertama kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua adalah waqulu qawlan sadida. Allah juga memerintahkan dengan waqulu adalah fi'il amar. Perintah ini menunjukkan bahwasanya perintah yang langsung tegas dari Allah Subhanahu wa taala, waqulu qawlan sadida. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar kiranya ketika berkata itu berkatalah yang benar. Maka terkait dengan kita hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa, tentu saja lebih khusus lagi perintah itu ya, sangat baik dan memang patut kita laksanakan. Karena ketika kita mungkin berkata yang bohong ya, maka itu dapat mengurangi daripada pahala puasa kita. Bukan mungkin membatalkan puasa, tapi dapat menghapus ya, daripada pahala puasa yang kita lakukan. Nah, yang jelas adalah waqulu qawlan sadida itu ya, di setiap tempat, di setiap suasana, bukan hanya di bulan Ramadan ya. Jadi berkatalah kata Allah Taala dengan perkataan yang benar ya. Perkataan yang benar artinya suatu perkataan yang tidak menyimpang, satu perkataan ya yang tidak keluar dari aspek kebenaran ya. Makanya oleh karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus bagi orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman inilah sebenarnya yang mampu untuk mengamalkan daripada dua aspek ini. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala mampu dia untuk bertakwa kepada Allah? Maka sebelum bertakwa itu adalah iman dulu. Ketika dia telah beriman, maka insya Allah dia akan lanjut kepada peningkatan
atau tahap yang kedua, yakni ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Nah, ketika dia bertakwa kepada Allah, sudah barang tentu apa yang ia lakukan, apa yang ia ucapkan biasanya senantiasa tidak lari daripada apa yang digariskan oleh Allah SWT. Orang yang bertakwa itulah yang mampu untuk berkata dengan perkataan yang benar. Selagi imannya, selagi ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah apapun yang ia ucapkan itu ya, senantiasa tidak keluar daripada koridor yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika iman itu telah hilang atau mungkin sifat takwa itu tidak ada dalam diri kita, maka orang dengan gampangnya untuk berkata yang tidak benar atau berkata yang tidak jujur. Maka di ayat 70 daripada Quran surah Al-Ahzab ini yang ingin Allah jelaskan kepada kita semua, wabil khusus pada orang yang beriman. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah hendaklah kita berkata dengan perkataan yang benar. Gitu. Iya, itu tadi arti dan maknanya ya Ustaz Iya. ya untuk surat Al-Ahzab ayat 70. Iya. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 bersama Ustadz Dr. Rajo Bungsu. Baik Ustadz, kita masuk ke tajwid makhorijul hurufnya Ustadz, supaya pemirsa di rumah mungkin lebih paham lagi untuk membaca surat Al-Ahzab ayat 70. Silakan. Ya. Pemirsa TPRI yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Jadi memang ketika kita berbicara atau membahas tentang tajwid ya. Jadi memang pembahasannya memang cukup panjang. Ya. Walaupun demikian memang yang jelas adalah intinya itu adalah membaca Al-Quran dengan bertajwid itu adalah hukumnya fardu ain. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Artinya setiap muslim, setiap insan, setiap manusia yang ingin membaca kitab suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh keluar daripada kaidah tajwid. Ya. Nah, namun mempelajari tajwid ya atau mengetahui secara teori tentang ilmu-ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Tapi memang idealnya itu adalah kita tahu teori juga tahu secara praktek. Nah, itu yang lebih bagus seperti itu ya. Nah, di bawahnya itu adalah tahu praktek, mungkin tidak tahu teori. Ada masalah juga itu ya. Mungkin kita apa nih bacanya nih? Tidak tahu, mungkin kita hukumnya apa gitu kan. Ya. Tapi prakteknya kita tahu, tidak masalah. Nah, yang khawatirnya itu adalah tahu teori, pas praktek tidak tahu. Nah, itu susahnya. Ya. Apalagi lagi teori tidak tahu, praktek tidak tahu. Nah, sama-sama tidak tahu ya. Bahaya saja. Ya, memang kita tidak bisa lari dari Al-Quran. Ya, tidak bisa lari. Karena kita ibadah, katakanlah sholat itu pasti yang kita baca itu Al-Quran. Fatihah lah salah satunya kan yang merupakan rukun daripada sholat kita begitu kan. Tidak mungkin kita membaca Al-Quran itu kalau tidak bertajwid kan. Nah, kita sedikit akan bahas di surah Al-Ahzab ayat 70 ini ya. Nah, yang pertama adalah di kalimat ya ayyuhalladzina. Ya. Jadi ya ini adalah menurut ya Imam Asim riwayat Hafaz itu memang boleh pilih ya. Secara teorinya boleh pilih. Bisa dia 2 harokat, bisa dia 4 harokat, maksimal bisa ya 5 harokat. Jadi kebanyakan dari kita tajwid itu sampai kepada 5 harokat. Nah, hukumnya apa ini? Hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Nah, ciri-cirinya apa? Begitu ya. Mad jaiz munfasil ini dari sisi pengertian saja kita sudah bisa memahami sebenarnya kan. Mad jaiz, mad itu kan panjang. Ya. Jaiz itu artinya boleh sebenarnya. Kalau kita kaji ke ilmu fikih ya, jaiz itu artinya boleh. Artinya dia boleh memilih. Ya. Bisa dia 2 harakat, bisa dia 4 atau maksimal sampai 5 harakat. Namun, yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah tidak boleh pula nanti ya
ketika ketemu dengan mad jaiz munfasil ayat 70 ini kita baca dengan 5 harakat. Nanti kita ketemu nanti di ayat yang lain lagi ya, kita baca dengan 2 harakat. Itu tidak boleh dalam satu kali pertemuan kita baca ya. Artinya nanti ketika kita mungkin setelah istirahat ya, nanti kita tutup bacaan Al-Quran ini, nanti kita baca lagi ya, mungkin dalam solat, karena mungkin katakanlah solat itu ya satu malam katakanlah kan. Coba kalau kita bawa sebagai 5 harakat terus, kita ketemu dalam satu halaman itu katakan 10 ya. Nah, kan lumayan kita tegak telah maunya. Ya. Jadi kita bisa memilih di situ, bisa kita pilih dengan harakat. Yang jelas adalah tardid. Nah, tardid ini penting ya. Tidak boleh kita membaca atau mengukur mat-mat itu ya, serampangan gitu kan. Di satu sisi nanti kita bawa 2 rakaat, nanti ketemu lagi kita bawa 4 rakaat. Ini tidak konsisten namanya nih. Ya, tidak konsisten. Artinya membaca Al-Quran juga punya aturan gitu kan. Ya, dia harus konsisten dari awal sampai akhir bacaan gitu. Jadi ya itu adalah jaiz munfasil. Nah, cirinya apa? Adalah adanya huruf mat tadi. Huruf mat itu kan ada 3 ya. Alif, waw, ya. Nah, di sini kan ada huruf alif ya. Huruf alif, kemudian masih sudah berlainan kalimat. Iya, satu kalimat, ayyuha kalimat yang lain. Tapi dia berdampingan begitu kan. Nah, kalau kita bertemu yang seperti ini, maka itu namanya jaiz munfasil. Harus kita membacanya dengan ya, kalau kita baca sendiri yang tidak terburu-buru ya kita bacalah sesuai dengan yang dikehendaki daripada tadi itu maksimal ya, secara maksimal ya dan itu juga dipengaruhi oleh tempo baca ya. Kalau baca kita mungkin seperti qori kita tadi ya, membaca secara mujawwad. Nah, maka ya kita perkirakan saja ya. Ya mungkin kira-kira sekitar 2 detik ya. Nah, kita juga sulit mengukur itu karena memang ini feeling yang bermain ya. Feeling masing-masing ya. Kalau untuk mengukur mat itu kan feeling yang bermain. Jadi tergantung dengan tempo membaca seseorang itu. Iya. Kalau temponya dia baca cepat, maka tentu saja akan berpengaruh kepada mat ya, atau gunnah daripada bacaan itu juga ikut cepat. Iya. Jadi, baik Ustaz, kita pergi sebentar, nanti kita sambung lagi ya Ustaz ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan bersama Ustadz Dr. Rajo Bungsu, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ahzab ayat 70. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, tadi kita lagi bahas tajwid ya Ustadz ya. Baru ayat pertama, masih kata-kata awal ya. Ya ayyuhal, yaitu baca ismu fasil. Boleh disambung, silakan Ustadz. Ya. Jadi masih di kalimat awal ya. Jadi ya ini juga kan termasuk di samping dia memang huruf mat ya. Ya juga merupakan makhrajnya itu masuk kepada al-jawf ya, artinya di bagian ya dalam kerongkongan kita ini, dalam mulut kita ini ya. Jadi dia ketika melafazkannya itu terlebih lagi ketika dia berbaris fathah itu memang jelas ya, lantang, terbuka. Ya, begitu. Ya. Tidak boleh dia tertahan begitu kan, dia harus lepas begitu. Kemudian yang kedua adalah ayyuha, ini tasdid ya. Jadi tasdid ini ada juga yang memahaminya ya, supaya mungkin lebih untuk mengingatnya itu lebih enak gitu kan.
memang seperti itu. Ya, artinya hurufnya itu adalah huruf double. Nah, huruf double ini kan dia harus ada kejutan sedikit. Ya. Tidak boleh dia nanti harus landai ya. Tidak boleh pula terlalu kencang ya, atau terlalu keras dia menyebutkan tasdidnya itu atau melafazkan tasdidnya itu, seperti ya ayyu itu kan terlalu terlalu keras ya, terlalu keras dia melafazkan seperti itu. Atau mungkin tidak ada kejutan sama sekali, ya ayyu juga tidak mau dia kan. Nah, dia harus dibawakan dengan lemah lembut, dan memang huruf ya itu kan termasuk daripada huruf lain ya. Ini huruf yang dibawakan dengan lemah lembut. Jadi ya ayyu begitu ya, tidak terlalu dikejut, kemudian juga tidak menghilangkan, karena kalau kita menghilangkan kejutan itu samalah artinya kita menghilangkan daripada tasdidnya itu sendiri ya, begitu. Selanjutnya adalah alladzina amanu taqullah. Nah, ya. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya, yang namanya itu adalah di samping huruf mad ya, tapi ketika dia ada garis ya, yang kalau di kita Quran itu lebih mudah kita untuk melihatnya, itu kan ada garis yang berbaris atas dengan tegak begitu kan. Itu menunjukkan bahwasanya itu adalah mad badal ya. Jadi mad badal ini harus dibawakan dengan 2 harakat. Begitu juga dengan mad tabi'i ya, allazi tadi. Allazi harus dibawakan dengan 2 harakat. Sekali lagi, yang namanya harakat ya, atau ukuran-ukuran daripada gunnah atau dengung-dengung ya, di dalam baca Al-Quran itu harus disesuaikan dengan tempo kita membaca. Kemudian taqullah ya, ittaqullah. Nah, ittaqullah ini yang pertama adalah huruf qaf ya. Sebelum huruf qaf itu ada huruf ta. Huruf ta ini salah satu sifatnya itu adalah hams ya. Jadi artinya mengucapkan huruf tersebut ya tidak boleh tertahan dia ya. Suara tidak boleh tertahan, nafas tidak boleh tertahan. Ada sedikit yang timbul ya, atau yang terdengar ya, di dalam melafazkan huruf ta itu. Jadi tidak kosong sebenarnya huruf ta ini. Ittaqullah itu kosong nih ya. Terlebih lagi kalau seandainya huruf ta itu berbaris sukun ya. Nah, itu lebih jelas lagi ya, hamasnya itu lebih jelas lagi terlihat atau terdengar gitu kan. Tapi kalau dia berbaris selain daripada sukun, sekedar saja. Tidak pula perlu kita harus berlebih ya. Karena ada juga kita sering mendengar itu menyebut huruf ta itu dengan berlebih. Ittaqullah, ittaqullah. Ya, tidak pula seperti itu nih. Yang jelas hamasnya itu memang harus dimunculkan walaupun hanya sedikit ya. Apakah dia mungkin berbaris fathah atau mungkin berbaris kasrah atau mungkin dhammah ya, itu paling tidak sedikit harus terdengar. Ya ayyuhalladzina manuttaqullah ya. Nah, kemudian huruf qaf. Nah, huruf qaf ini kan ya, kalau kita tidak hati-hati ini terkadang ya kita menyebutnya itu ya, terkadang terbawa ya, atau mengarah kepada bunyi kaf ya. Ittaqullah ya, ittaqullah. Nah, itu tidak jelas itu ya, tidak jelas. Dibilang qaf bukan, dibilang kaf bukan. Kalau qaf jelas dia ya. Qaf itu makhraj daripada qaf itu kan di bagian bawah kerongkongan kita ini ya. Jadi ketika kita melafazkan huruf qaf itu seolah-olah ada yang tertahan, ada yang sedikit menyangkut di kerongkong, seolah-olah terasa seperti itu. Jadi ittaqu ya, bukan taku, ittaqu ya, ittaqullah. Begitu.
Kemudian ketika dia dihadapkan kepada lafaz jalalah, nah, lafaz jalalah ini kan dia bisa cara pengucapannya dua, ya. Ketika sebelum lafaz jalalah itu ada huruf yang berbaris dhammah atau berbaris fathah, maka lafaz jalalahnya itu harus dibaca dengan tafkhim. Ya. Tapi ketika dia nanti sebelum lafaz jalalah itu ada huruf yang berbaris kasrah, maka dia harus dibaca dengan tarqiq. Jadi tidak mau nanti kita baca dengan ittaqullah, tidak mau dia nanti ittaqullah, tidak mau dia, ya. Jadi kesalahan besar itu, kesalahan jali. Jadi ittaqullah, ya. Kita membawakannya itu dengan berat. Lafaz lam jalalahnya itu dibawakan dengan berat, ya. Ittaqullah. Nah, begitu. Jadi huruf-huruf Al-Qur'an ini, ya, kalau dia salah kita pengucapan, ya, salah makhrajnya, itu nanti berdampak kepada salah bunyi yang keluar, ya, bunyi yang timbul dari ucapan kita ini. Nah, kalau itu salah, itu bisa merubah daripada makna Al-Quran itu sendiri. Nah, itu pentingnya, ya. Makanya kita sampaikan sekali lagi, untuk membaca Al-Quran itu, ya, tidak sama dengan kita seperti kita berbicara sehari-hari, ya. Katakanlah kita menyebutkan huruf S, ya. Kita bahasa katakanlah sisa, shisha, orang paham juga begitu kan, tetap artinya sisa begitu kan. Tapi kalau huruf Al-Quran salah makhrajnya, salah pengucapannya, itu bisa bermakna lain lagi nanti kan. Nah, jadi ittaqullaha wa qulu. Nah, wa qulu, dia qaf ini, ya, apatah lagi nanti wawnya dihilangkan, yo, wa kulu, ada lagi artinya, ya, jauh maknanya kan. Ini kulu washrabu nanti kan, kulu washrabu wa la tusrifu, itu maknanya lain lagi. Ini tapi kalau wa qulu, nah, katakanlah, ya, ucapkanlah, ya. Jadi wa qulu qawlan sadida, qawlan sadida, sin, ya, salah satu sifat huruf sin itu, ya, memang banyak sifat huruf, ya, tapi salah satu yang menonjol daripada huruf sin itu adalah bunyi siutan itu, ya, suitan, bunyi suitan. Nah, seperti suitan burung yang bersiul begitu kan, ya. Begitu juga dengan huruf shin. Nah, huruf shin itu sifat yang paling menonjol itu adalah tafashi. Beda dengan huruf sin. Sifat yang menonjolnya itu adalah sofir. Ya, suitan itu. Nah, jangan sampai tertukar itu. Jangan sampai tertukar. Nanti huruf shin, ya, kita bawa dengan makhrajnya shin. Itu jauh nanti melencengnya kan. Wa qulu qawlan sadida wa qulu qawlan syadida. Beda tipis, ya. Beda tipis. Satunya hanya syadida, satunya sadida. S juga begitu kan. Huruf S juga yang keluar, yang terdengar begitu kan. Ya. Tapi kalau kita baca qaulan sadida, perkataan yang benar. Tapi qaulan syadida, perkataan yang keras. Ya. Beda arti, ya. Jadi itu. Makanya kita sampaikan, ya, bahwasanya tiap-tiap huruf itu dia mempunyai makhraj, juga dia mempunyai sifat. Di sifat itu kan satu identitas, ya, satu identitas daripada huruf yang menunjukkan inilah fi'il atau kelakuan daripada huruf-huruf itu, dan itu memang harus dipenuhi hak-hak huruf itu. Ada Ya. penelpon Ustadz, kita Ya. sapa dulu ya Ustadz, ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Salam. Salam. Wabarakatuh.
Iya, dengan siapa di mana, Pak? Idrus Paman. Pak Idrus, alhamdulillah Bapak dapat bergabung bersama kita di sini. Dipersilakan untuk membaca surat Al-Ahzab ayat 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Idrus dari Pemayung telah menelpon kita di sini di program Hikmah Ramadan. Iya, bagaimana Ustadz? Boleh Ustadz baca dari Pak Idrus? Iya. Jadi Pak Idrus Pemayung ya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah pengukuran mat seperti yang kita sampaikan di awal tadi Pak Idrus ya. Jadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ujungnya itu adalah mad arid lis-sukun ya. Jadi mad arid lis-sukun ini juga posisinya dari sisi pengukuran mad ini sama seperti mad jaiz munfasil. Artinya dia bisa 2, bisa 4, bahkan sampai 6 harakat kalau untuk mad arid lis-sukun ya. Nah, tadi yang dibaca sebenarnya itu baru sekitar 4 harakat ya. Dibaca tadi Bismillahirrahmanirrahim. Belum sampai kepada 6 harakat. Mungkin karena napas bisa jadi ya. Napas itu berpengaruh juga nih kalau untuk membawakan dengan mad yang pas itu memang berpengaruh dengan napas. Itu. Kemudian ketika dia berhenti dengan ittaqullah. Nah, ittaqullah ini ketika dia berhenti ini sama hukumnya itu ya. Mad arid lisukun, mad arid lisukun ini kita sampaikan tadi ya, bisa sampai kepada 6 harakat. Tapi juga tadi ya belum sampai juga. Tapi apakah menyalahi? Tidak. Selama dia harus konsisten. Ya, kalau dia bawa 4 harakat dari awal, bawalah terus ketika bertemu dengan mad arid lisukun, bawalah terus 4 harakat. Nah, tidak jadi masalah, ya. Nah, yang paling fatal itu adalah kalau kita lihat tadi di sini di ibtida. Ya, di ibtida. Jadi tidak mau dia nanti ibtidanya di amanu. Ya. Karena ya ayyuhalladzina amanu itu sudah satu kalimat. Sebenarnya dia berhenti di atau berwaqaf di taqullah itu sudah tepat, ya. Sudah bagus karena memang kondisi nafas tadi ya kan. Boleh dia berhenti taqullah, boleh. Silakan. Nah, tapi ibtidanya itu ya. Ibtidanya itu harus diittaqullah ya. Kalaupun dia tidak mampu dari awal, paling tidak dia dari ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jangan dari amanu. Ya, amanu itu kan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah ya. Orang-orang beriman bertakwa kepada Allah. Nah, jadi perintahnya itu ya hilang, kurang tepat ya. Kurang tepat. Jadi sudah sudah sempurna tadi waqafnya di ittaqullah. Nah, tinggal lagi wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Sudah. Jadi
Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Nah, situ ya. Jadi ini apa namanya? Bukan termasuk yang jali ya. Tapi kurang tepat ya ketika dia beribtidak di ahmanu itu. Begitu, kurang tepat saja begitu kan. Iya, itu tadi untuk Pak Idrus ya. Iya. Terima kasih Pak Idrus. Baik, kita break dulu sebentar nanti kita Siap, kembali siap. Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan bersama Ustadz Dr. Rajo Bungsu, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ahzab ayat 70. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Alhamdulillah tadi sudah ada Pak Idrus penelpon pertama kita, dan kita tunggu penelpon selanjutnya. Baik Ustadz, ada penelpon, alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ini lagi dah. Bagaimana? Allah wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Pak Idrus ngulang lagi, Pak. Oh, Pak Idrus. Mau ulang lagi, Pak? Iya, dipersilakan Bapak untuk membaca surat Al-Ahzab ayat 70. Silakan. Ulang lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Terima kasih nih Pak Idrus lagi dari Pemayung telah menelpon kita di sini. Minta dikoreksi lagi Ustadz. Koreksi lagi, ya. Iya, beliau Jadi, alhamdulillah. alhamdulillah tadi apa namanya di Bismillahnya ya. Nah, itu sudah agak sedikit lebih panjang lagi dari awal tadi kan. Nah, Rahim. Nah, ini tambah dikit lagi sampai 6 rakaat ya. Nah, yang pertama, yang kedua ya mungkin mau mengetes napas juga nih Pak Idrus nih kan, sehingga dia sampai langsung ke sajida. Ya. Sebenarnya tidak masalah ya, bagus ya. Nah, hanya saja nanti dengan sampai lagi nanti ketika kita kehabisan napas justru nanti mat iwatnya kurang. Itu pula nanti kan jadi masalah juga itu kan. Qaulan sadida. Kan begitu. Sadida. Kurang sedikit Ya, kurang. gitu kan. Nah, ini pengaruh napas juga ya. Jadi sudah benar sebenarnya apa namanya teknis ya. Teknis cara kita menyikapi, karena ayat mungkin bagi kita ini lumayan panjang, mungkin napas tidak sampai ya. Di awal itu sudah bagus, ittaqullah, tidak salah berhenti ya. Ini kita memaksakan diri, ayatnya panjang ya sampai ujung, nanti sampai di ujung matnya kurang, atau bisa jadi mungkin huruf yang kita ucapkan ini jadi tidak jelas lagi begitu kan, karena kehabisan napas tadi
Nah itu. Jadi langsung ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu rasanya lebih dari sisi napas kita mungkin lebih pelong lagi kita membawanya. Nah tadi wakafnya wa qulu qawlan sadida boleh, ya tidak masalah. Ya, kalau seperti itu tidak salah. Ittaqullah boleh, wa qulu qawlan sadida juga karena ada waw atofnya di situ, ya tidak juga masalah. Nah jadi itu Pak Idrus ya, nah, terkait dengan jadi yang harus diperhatikan Pak Idrus sebelum kita membaca itu, dan mungkin pemirsa juga yang lain ya, yang harus diperhatikan itu pertama ukur diri dulu. Nah itu penting nih. Benar. Ya, ukur diri, napas kita sebatas mana sih? Begitu kan. Nah setelah itu nanti kita akan baru bisa menilai, menemukan napas saya rasanya segini, di mana kira-kira kita harus berwakaf. Nah begitu, ini penting nih. Nah kadang kan kita tidak mengukur diri sehingga kita dengan wakaf itu panjang kita memaksakan diri. Nah tidak boleh juga. Jadi setelah ketemu wakafnya itu baru nanti kita cari ibtidak. Dan jangan lupa ibtidaknya itu juga ya harus memperhatikan, wakafnya itu harus memperhatikan ibtidaknya kita nanti di mana gitu. Ya. Nanti kita wakaf di sini, berhenti, wakaf kan berhenti di sini. Nanti kita mulai dari mana ya? Bingung deh gitu jadinya. Ya, jadi itu harus diperhatikan juga. Kalau kita berhenti di sini, nanti mulainya dari sini. Nah, kalau tidak ada kita berhenti di sini, nanti mulainya tidak ada tempat memulainya, umpamanya kan. Nah, itu bingung kita sendiri kan. Jadi sebaiknya ya. Nah, paling tidak kalau sekarang ini kan sudah dipermudah ya. Apa dipermudah? Sekarang sudah banyak jualan kitab Al-Quran yang ada wakaf tidak ya. Kalau untuk itu artinya memang sebaiknya memang sedikit banyak kita harus tahu dikit lah mana-mananya sehingga memudahkan kita untuk berwakaf atau tidak. Tapi walaupun demikian kita cari juga Quran yang sudah ada wakaf tidak, itu alternatif kedua ya. Nah kalau kita baca sendiri ya, mungkin kita bisa menggunakan Al-Quran yang ada wakaf tidak gitu kan. Tapi kalau kita mungkin mau lomba, nah ini kadang-kadang wakaf tidak juga kadang-kadang masih panjang juga wakafnya ya. Nah itu kita harus memerlukan pendamping yang seperti itu kalau kita memang tidak mengetahui di mana wakaf tidaknya. Itu penting sekali itu ya. Karena ketika salah kita tidak atau salah kita berwakaf, nah itu bisa berpengaruh, berdampak kepada makna dan artinya. Di situ. Baik, Ustaz. Kita break dulu sebentar, kita sambung lagi. Baik, bisa jadi kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan bersama Ustadz Dr. Rajo Bungsu, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ahzab ayat 70. Iya, baik Ustadz, sayang sekali kita sudah pujuk acara. Boleh dibacakan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar untuk pembacaan surat Al-Ahzab ayat 70. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Ustadz, baca sampai merinding. Sebelum kita tutup nih Ustadz, kita masuk ke kesimpulan ini Ustadz untuk surat Al-Ahzab ayat 70 ini. Silakan Ustadz. Ya. Jadi ayat ini mengajak kita atau memerintahkan kita, ya, bila khusus memang tertuju kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dimanapun kita berada, ya. Dan hendaklah ketika kita berkata, ya, maka katakanlah dengan perkataan yang benar, ya. Jadi ayat ini menyimpulkan atau mengajak kita, ya, pada orang-orang yang beriman agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu salah satunya adalah ditunjukkan, dibuktikan dengan ketika kita berkata, selalulah kita berkata yang benar. Inilah merupakan identitas daripada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, dan ini jugalah yang membuktikan bahwasanya kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kesimpulannya Ustadz. Nah, ada yang mau saya tanyakan nih sebelumnya Ustadz. Kan tadi didefinisikan sebagai perkataan yang jujur, ditafsirkan dengan ucapan. Jadi maksudnya itu kan harus sama antara apa yang di dalam hati dan apa yang kita ucapkan. Tapi biasanya tuh Ustadz, hati orang siapa yang tahu, katanya Ida, ternyata dalam hatinya beda. Hukumnya apa tuh Ustadz? Sekarang hampir sama dengan surat Al-Ahzab ayat 70. Jadi memang lain antara hati dengan ucapan, ya. Nah, yang lebih parah lagi adalah lain di hati, lain diucapkan, lain pula perbuatan. Nah, itu yang lebih sulit lagi gitu kan. Lebih bahaya lagi ya. Jadi kalau masalah hati itu adalah memang hubungan kita kepada Allah SWT. Dan ukuran ibadah itu salah satu diantaranya adalah diukur dengan hati. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu adalah tergantung dengan niat. Kalau niat kita ini kan, kalau kita selama manusia ini kan tidak paham gitu apa niatnya kan. Tidak tahu kita menebak hati seseorang itu hanya Allah yang tahu. Jadi niat ini adalah terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting bagi kita manusia ini adalah ucapan dan perbuatan, ya. Karena walaupun mungkin lain yang diniatkan, ya, tetapi ketika dia melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu dengan baik, dengan benar, biasanya manusia akan sudi untuk menerima itu, ya kan? Karena memang mereka manusia itu kan tidak tahu menilai apa sebenarnya niat yang tertuju dari apa yang ia lakukan, apa yang ucapkan itu. Nah, jadi memang yang paling ideal itu adalah harus selaras. Benar. Ya, antara hati, ucapan dan perbuatan itu harus selaras. Kalau hanya perbuatan saja atau lisan saja, ya, itu belum bernilai di sisi Allah Taala. Nah, mungkin di sisi manusia ini sudah dinilai ini baik, bagus gitu kan. Tapi di sisi Allah belum punya nilai. Tentu. Iya, nah, baik. Harus punya nilai selaras antara hati, ucapan dan perbuatan. Iya, gitu. baik. Terima kasih Ustadz untuk waktunya pada hari ini. Surat Al-Ahzab ayat 70. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikianlah acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saya Divya Jafrina, kru petugas mohon kepada Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.